Yes, halo. Di sini ada gue sama Yanda. Kita mau kenalin tim soft skill kita. Pertama itu ada gue, Kairunisa. Gue Damaria. Gue Andalva Sugiani. Sudah. Gua Muhammad Ade Fauji. Gua Angga Kusuma Wijaya. Semoga bermanfaat ya. Ya, itu tim kita. Semoga video yang kita bikin bisa bermanfaat. Betul. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kami. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya Yenda. Saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnal. Ya, di sini ini adalah salah satu contoh jurnal yang kami ambil. Pengertiannya adalah jurnal menurut Wikipedia adalah ilmiah, merupakan salah satu jenis jurnal akademik di mana penulis umumnya atau peneliti mempublikasikan artikel ilmiah yang biasanya memberikan kontribusi terhadap teori atau penerapan ilmu untuk memastikan kualitas ilmiah pada artikel yang diterbitkan. Suatu artikel biasa diteliti oleh rekan-rekan sejawatnya dan direvisi oleh penulis. Hal ini dikenal sebagai peer review atau review oleh orang-orang yang lebih berkompeten. Terdapat berbagai jurnal ilmiah yang mencakup semua bidang ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial. Penerbitan jurnal juga dalam bentuk artikel ilmiah biasanya lebih sering untuk bidang ilmu alam maupun kedokteran dibandingkan dengan bidang akademik lainnya. Jurnal yang akan kami bandingkan yaitu jurnal ilmiah biasa dan jurnal internasional. Di sini contoh jurnal internasionalnya, jurnal yang kita ambil dari bidang yang berbeda. Pertama, jurnal internasional. Jurnal yang berbasis internasional dalam bahasa Inggris yaitu jurnal mengenai manajemen pemasaran, industri atau industrial marketing management yang ditulis oleh Jagdish and Sid and Arun Sharma berjudul Supplier Relationship seperti ditampilkan di desktop Anda. Kemudian yang kedua adalah jurnal Indonesia. Saya akan scroll ke bawah jurnal Indonesianya. Nah, ini jurnal Indonesianya. Jurnal ilmiah biasa yang kami ambil dari salah satu situs blog dengan judul Pengaruh Internet bagi Gaya Hidup Manusia di Kota Besar. Ini contoh jurnal yang kami ambil dari jurnal Indonesia. Bagian-bagian jurnal yang akan kami review yaitu yang pertama latar belakang masalahnya, dan yang kedua metode penelitian, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulannya. Hai, saya Andalkori Cahyani. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang di jurnal yang internasional. Kita bisa lihat di sini, ini adalah jurnal internasional. Latar belakang jurnal ini adalah intinya perusahaan melakukan hubungan dengan selalu mempertahankan atau menguatkan hubungan tersebut demi mencari keuntungan. Perusahaan beroperasi sangat terkait sekali dengan pengadaan barang atau jasa. Perusahaan melakukan pengadaan melalui hubungannya dengan pemasok yang ia percaya. Perusahaan yang tidak hanya berkepentingan sekedar meminta barang atau jasa dari pemasok, namun juga sangat memperhatikan kelangsungan hubungannya dengan pemasok. Tentu tahu bahwa pemasok dapat memaksimalkan kekuatan perusahaan dan dalam bersaing. Hubungan yang efektif dengan pemasok akan menghasilkan kekuatan kompetitif sendiri bagi perusahaan di mana nilai kompetitif tersebut tentunya sangat berguna bagi perusahaan lokal maupun global. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa perusahaan kini bergeser dari orientasi kepada pembelian ke arah orientasi pada filsafat relasi dan bergeser dari kepentingan dalam proses pembelian menjadi kepentingan dalam proses hubungan dengan pemasok itu sendiri. Perubahan ke arah pemasok akan merubah peran, proses, dan strategi perusahaan.
Dari itu, perusahaan bisa mendapatkan objek penelitian yang baru dengan mudah. Hal demikian termasuk bahwa pemasok sebagai lintas fungsional pelanggan, hubungan dengan pemasok, nilai ekonomi ekuitas pemasok, dan kurva pemasok, proses sumber global, nilai antar budaya, serta aturan dalam lintas nasional dan pengadaan layanan. Dalam jurnal ini, itu makai metodenya yaitu ketika terjadi perubahan perilaku pembeli karena pengaruh langsung yang diberikan oleh pemasok, maka disajikan dengan gambar. Nih, ada gambarnya. Nih, gambarnya ada panah. Dan ada tulisannya. Tuh, ada tulisannya. Hal itu bisa dikatakan dengan adanya penyajian data kualitatif. Karena dapat dilihat dari gambar 1. Nih, gambar 1 dan gambar 2. Nih, gambar 2. Penyajian data tersebut menggunakan pendekatan deskriptif yang baik, sehingga memudahkan pembaca untuk menggali serta memahami maksud secara benar. Seperti contoh General Motors, Xerox, Block, dan Dexter, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu ada pembahasan. Pembahasannya itu di jurnal ini, model yang komprehensif awal perilaku pembeli adalah model perilaku konsumen. Setelah model komprehensif, penelitian bergeser ke arah upaya yang lebih khusus, yaitu berpola pada proses pembelian selama belajar masalah-masalah tertentu. Dalam pemasaran industri dan bisnis, disiplin pemasaran industri semakin dipengaruhi oleh disiplin perilaku organisasi industri dan teori biaya transaksi di ekonomi. Sebagai contoh, penelitian pada pembeli, penjual, interaksi, dan hubungan pembeli-penjual, terutama dalam daerah saluran sebagai pelanggan, sangat dipengaruhi oleh sekitar dan rekan-rekannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Langsung saja, saya Muhammad Ade Fauzi akan membacakan tentang kesimpulan dari jurnal internasional. Jadi, kesimpulan dari jurnal internasional ini adalah dalam operasi suatu badan perusahaan sangat erat sekali kaitannya dengan hubungan pada pemasok. Pemasok dapat dikatakan sebagai sumber bahan untuk kegiatan untuk operasi perusahaan. Perusahaan selalu mencari pemasok yang memberikan kualitas yang tinggi serta memberikan harga yang dapat dinegosiasi sesuai kesepakatan bersama, karena pemasok merupakan sumber bahan untuk kegiatan usaha. Maka pemberian pemasok ini dapat memberikan keuntungan yang lebih pada perusahaan, seperti murahnya harga bahan di pemasok yang A daripada harga pemasok yang ada di B. Dengan didapatkan harga yang murah dari bahan operasi yang disediakan oleh pemasok, maka keuntungan atau laba hasil penjualan operasi perusahaan dapat meningkat karena terpangkasnya biaya produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa di sini akan menjelaskan tentang jurnal yang kedua, yaitu jurnal nasional dengan judul Pengaruh Internet Terhadap Kehidupan Remaja di Kota Padang Sidimpuan, yang dibuat oleh Surji di bawah naungan Universitas Geraha Nusantara Padang Sidimpuan. Jurnal ini membahas tentang internet di kalangan masyarakat remaja di sebuah kota dengan latar belakang internet yang pada awalnya hanya muncul di Amerika Serikat pada tahun 1969, yaitu dengan dimulainya proyek ARPA atau A Research Project Agency yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi proyek ini dilaksanakan untuk penelitian yang berguna bagi kemajuan dan kelancaran dalam mendukung tugas militer Amerika Serikat yang berbasis komputer. Seiring dengan perjalanannya waktu, maka internet semakin dikenal dengan dunia luas dan global. Tapi seperti halnya teknologi yang lain, internet juga memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Untuk mendapatkan sisi yang positif, maka dibutuhkan karakter yang baik atau sikap yang bijak dalam menggunakan internet sebagai media teknologi yang dapat digunakan dalam hal yang positif. Dan sebaliknya, jika penggunaan internet dilakukan untuk hal yang negatif, maka internet akan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat dunia.
Dengan kehadiran internet ini, setiap orang dapat mengakses informasi dengan cepat, efisien, serta dapat melakukan interaksi sosial dengan siapapun tanpa ada batas waktu dan tempat. Tentunya didukung dengan gadget yang mendukung misalnya handphone. Kemudian, dengan perkembangan teknologi informasi, tidak hanya mampu menciptakan kelompok masyarakat dunia global, tapi secara materi juga mampu memperluas ruang gerak terhadap kehidupan baru bagi kelompok masyarakat. Sehingga masuk dalam komunitas di antara dua dunia. Yang pertama itu ada dunia nyata. Sebuah kehidupan masyarakat yang dapat secara langsung dirasakan sebagai kehidupan nyata, di mana interaksi sosial antara anggota masyarakat dijalin melalui pengindera secara nyata, serta kehidupan masyarakatnya dapat disaksikan seperti adanya. Yang kedua adalah dunia maya, sebuah kehidupan masyarakat yang tidak dapat secara langsung diindra melalui panca indera manusia, tetapi dapat dirasakan kehadirannya sebagai sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Pembahasan yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu perubahan sosial dan kebudayaan masyarakat setelah adanya pengaruh internet, masyarakat maya atau bentuk perubahan sosial dalam kehidupan manusia. Yang ketiga adalah definisi dan karakteristik remaja setelah kehadiran internet tadi. Dan metode yang digunakan yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan atau metode yang dilakukan. Yang pertama dengan melakukan observasi di kota tersebut, meliputi observasi objek penelitian. Yang kedua pembuatan instrumen. Yang ketiga menentukan responden. Yang keempat memberikan kuesioner kepada responden. Yang kelima mengumpulkan kuesioner dari responden. Dan yang terakhir itu mengolah dan menganalisis data dari responden untuk penelitian ini. Yang harus diingat dalam melakukan penelitian ini merupakan lokasi dan waktu penelitian, metode penetapan sampel, pengolahan dan analisis data, gambaran umum Kota Padang Sidimpuan, kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Padang Sidimpuan yang bisa mempengaruhi internet yang digunakan, kemudian prioritas situs internet yang dibuka, ragam situs internet, jenis situs dan rutinitas pemakaian internet, dampak sosial internet dalam kehidupan remaja Kota Padang Sidimpuan, dampak ekonomi internet dan kehidupan remaja Kota Padang Sidimpuan, perubahan intensitas hubungan dalam bermasyarakat, pengaruh positif dan negatif internet terhadap kehidupan remaja di Kota Padang Sidimpuan. Kesimpulan dari jurnal ini, yang pertama itu tingkat pendidikan sangat mempengaruhi tujuan membuka internet serta jenis situs yang dibuka jenis apa. Yang kedua adanya perubahan pola pikir remaja dalam berinteraksi sosial setelah mengenal internet. Daftar pusaka yang diambil dari jurnal ini cukup banyak, mengambil 18 referensi dari beberapa buku yang telah ada. Sekian jurnal nasional yang kedua oleh Surji dengan judul Pengaruh Internet Terhadap Kehidupan Remaja di Kota Padang Sidimpuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perbandingan antara jurnal internasional dan jurnal biasa adalah, dan di sini pertama jurnal internasional sudah memenuhi syarat. Yang pertama, karya yang diterbitkan atau ditulis memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Kedua, memiliki ISSN atau International Standard of Serial Number. Bisa seperti ini ISSN-nya. Kemudian ditulis dengan bahasa resmi PBB, yaitu Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Contohnya di sini adalah menggunakan bahasa Inggris. Yang keempat, memiliki terbitan versi online. Kemudian yang kelima, Dewan Redaksi
adalah pakar di bidangnya, paling sedikit berasal dari 4 negara. Nah, di sini memiliki 4 negara. Terus yang terakhir adalah terindeks oleh database internasional Web of Science, Scopus, Microsoft Academic, ya, dan halaman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti. Berikutnya, jurnal ilmiah biasa atau nasional. Jurnal yang kita ambil ini juga sudah memenuhi syarat karena satu, memiliki karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Yang kedua, memiliki ISSN. Nah, ISSN ini ada di bawah, bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, memiliki terbitan versi online. Versi online juga kan, karena kita mengambil dari internet. Yang keempat, bertujuan menampung atau mengkonsumsikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan konsep-konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Kemudian yang kelima, ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang memenuhi disiplin-disiplin keilmuan yang relevan. Di sini karya ilmiah jurnal ilmiah di sini ditujukan untuk masyarakat atau remaja yang ada di Kota Sidimpuan. Kemudian diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah atau organisasi profesi atau organisasi keilmuan atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Di sini diterbitkan oleh Universitas Geraha Nusantara Padang Sidimpuan. Kemudian bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa Indonesia atau dengan abstraknya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian yang ke-8, memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Yang terakhir, yang ke-9, mempunyai dewan redaksi atau editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Nah, bisa dilihat daftar pustakanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.